Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Keuangan Bank dengan dosen pengampu Bapak Fatur Rahman Al-Bajari. Di video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai analisis laporan keuangan bank, analisis likuiditas dan analisis rentabilitas. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 6 yang pertama adalah Anisya Fitria dengan NIM 12401183026. Anggota yang kedua adalah Ahmad Fauzi dengan NIM 12401183094. Anggota yang ketiga adalah Husnul Maisarah dengan NIM 12401183100. Dan anggota yang terakhir adalah saya sendiri, Diah Apriyani dengan NIM 12401183114. Baik, langsung saja kita mulai kepada materi yang pertama. Perkenalkan, nama saya Anisya Fitria. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan guna memenuhi kewajiban-kewajiban finansial jangka pendek pada waktu yang telah ditentukan. Oke, yang pertama yaitu current ratio. Current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Nah, rasio ini digunakan perusahaan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancarnya dengan aktiva lancar. Nah, yang kedua yaitu pengerjaan dari current ratio. Current ratio akan diketahui komponen laporan keuangan aktiva tahun 2019 tahun 2020 dan tahun 2020 Current ratio memiliki rumus yaitu sebagai berikut: aktiva lancar dibagi utang lancar. Untuk tahun 2019 yaitu aktiva lancar nominalnya 4.000, utang lancar nominalnya 2.700. 4.000 dibagi 2.700 hasilnya yaitu 1,48 kali, atau dapat dibulatkan menjadi 1,5 kali. Sedangkan tahun 2020 nominalnya yaitu aktiva lancar 4.100 dibagi 2.600. Dari mana? 2.600 dari total utang lancar, yaitu ini ya, ini. Terus hasilnya yaitu 1,57 kali, atau dapat dibulatkan menjadi 1,6 kali. Nah, jadi kesimpulannya, jika rata-rata industri perusahaan adalah 2 kali, maka di tahun 2019 perusahaan mengalami kondisi yang kurang baik. Begitupun dengan tahun 2020. Kondisi perusahaan ini juga masih kurang baik, namun ada peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu yang awalnya 1,48 kali menjadi 1,57 kali. Selanjutnya yaitu quick ratio. Quick ratio tidak jauh beda dengan current ratio, namun yang membedakan adalah penggunaan serta rumus dari masing-masing rasio tersebut. Yang pertama, quick ratio memiliki rumus yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Nah, diketahui total aktiva lancar tahun 2019 4.000, 2020 4.100, total hutang lancar 2019 2.700, 2020 2.600. Kemudian persediaan 2019 1.135 dan tahun 2020 1.500. Nah, untuk mencari quick ratio tahun 2019 yaitu 9.000. Aktiva lancar nominalnya 4.000. Kemudian dikurangi persediaan nominalnya 1.135 dibagi hutang lancar nominalnya 2.700, dan hasilnya adalah 1,6, atau dapat
dibulatkan menjadi 1,1 kali. Untuk tahun 2020 sama, yaitu aktiva lancar nominalnya 4.100 dikurangi persediaan nominalnya 1.500 dibagi hutang lancar nominalnya 2.600 dan hasilnya yaitu 1 kali. Kemudian dapat disimpulkan bahwa jika rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali, maka di tahun 2019 maupun tahun 2020 perusahaan dalam kondisi yang kurang baik dan diharuskan bila melunasi hutangnya, yaitu dengan menjual persediaan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jika ada yang ditanyakan mengenai apa perbedaan current ratio dengan quick ratio, yaitu perbedaan dari kedua jenis rasio tersebut adalah terletak pada kurun waktu kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya, yaitu untuk current ratio maksimal dalam kurun waktu 1 tahun, sedangkan untuk quick ratio yaitu dalam waktu kurang dari 90 hari. Sama seperti current ratio juga quick ratio. Namun di sini yang membedakan adalah pencarian atau rumus dari kas rasio tersebut. Kas rasio memiliki rumus yaitu kas tambah bank dibagi hutang lancar. Untuk tahun 2019 yaitu kas nominalnya 1.150 ditambah bank 125 dibagi utang lancar nominalnya 2.700. Hasilnya yaitu 0,47 atau dapat dibulatkan menjadi 47%. Kemudian sama halnya dengan tahun 2020. Rumusnya kas nominalnya adalah 1.000 ditambah bank nominalnya 160 dibagi utang lancar nominalnya 2.600. Hasilnya 0,44 atau dapat dibulatkan menjadi 44%. Artinya, jika rata-rata industri kas ratio adalah 50%, maka di tahun 2019 ini mendekati rata-rata industri kas ratio. Namun karena ini masih di bawah rata-rata industri, maka perusahaan dalam kondisi yang kurang baik. Sedangkan di tahun 2020 malah dalam kondisi kurang baik karena di bawah rata-rata industri tahun 2019. Jika nominalnya lebih tinggi dari rata-rata industri, itu juga tidak baik karena ada dana yang menganggur atau tidak atau belum digunakan secara optimal. Baik, di sini saya akan menerangkan rasio perputaran kas. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau hutang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rumus dari perhitungan rasio perputaran kas ini yaitu rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Untuk mengaplikasikan rumus tersebut dapat digunakan contoh sebagai berikut. Misalnya, berdasarkan data dari laporan neraca dan laba rugi PT Bank Syariah Indonesia, diketahui bahwa
Besarnya penjualan bersih sebesar 5.950. Kemudian total aktiva lancar sebesar 1.640 dan total hutang lancar sebesar 750. Tentukan rata-rata perputaran kas dari kasus tersebut. Maka jawabannya adalah rasio perputaran kas sama dengan 5.950 dibagi 1.640 dikurangi 750 sama dengan 6,68 atau dibulatkan menjadi 7 kali. Berikutnya saya akan menerangkan tentang inventory to net working capital. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Rumus perhitungan dari rasio ini yaitu inventory to net working capital sama dengan sediaan dibagi total aktiva lancar dikurangi total hutang lancar. Contohnya, misalnya berdasarkan data laporan neraca dan laba rugi di PT Bank Syariah Indonesia, diketahui bahwa besarnya aktiva lancar sebesar 1.640, kemudian besarnya hutang lancar sebesar 750 dan total persediaan sebesar 250. Maka hitunglah sediaan yang ada. Maka jawabannya adalah inventory to net working capital sama dengan 250 dibagi 1.640 dikurangi 750 sama dengan 0,105 dibulatkan menjadi 11%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Maisarah dengan NIM 1240118300. Jelaskan tentang pengertian rasio rentabilitas dan cara penggunaan rumus ROA, ROE, serta NPM. Semoga kalian dapat memahaminya. Rasio rentabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu, rasio ini sangat penting karena rasio ini dapat berkaitan juga dengan kelangsungan kesehatan perusahaan. Dapat menggambarkan bagaimana perusahaan itu sehat atau tidak. Bagaimana cara melihat perusahaan itu sehat atau tidak dinilai dari laju keuangannya. Bila laju keuangannya naik, maka perusahaan dalam keadaan yang sehat. Dan sebaliknya, apabila laju keuangan menurun, maka perusahaan dikatakan dalam keadaan tidak sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ROA. ROA, Return on Asset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba. Secara keseluruhan, semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Saya akan menjelaskan tentang ROA. ROA sendiri adalah Return on Asset yang digunakan untuk mengukur suatu laba atau keuntungan dari suatu perbankan. Dan apabila nilai ROA sendiri naik, maka kesehatan dalam bank tersebut dapat dikatakan baik. Jadi, rumus ROA adalah jadi ROA itu rumusnya laba sebelum pajak dibagi total aktiva, dan karena di sini nggak cukup, jadi saya akan ke sini lalu dikali 100%. Seperti yang telah dicontohkan pada tabel di kiri saya ini, perhitungan laba sebelum pajak pada tahun 2013 senilai Rp400.328 dibagi dengan total aktiva yaitu senilai Rp16.531.590 dan dikali 100%. Dan hasil dari itu adalah 2,49%. Hal ini dapat dinyatakan bahwasannya angka yang telah dihasilkan oleh perhitungan aktiva tadi
telah memberikan arti bahwasannya BPD Sumatera menghasilkan laba dari sejumlah aktiva yang digunakan dengan nilai ROA sebesar 2,49%, dengan artian bahwasannya setiap Rp100 aktiva yang dimilikinya, bank hanya mampu memperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar 2,49. Artinya, BPD Sumatera dapat dikatakan tidak baik karena belum mencapai standar ketentuan PBI nomor 15 PBI 2013 berlaku pada 1 Oktober 2015, yaitu sebesar 5,08%. Jadi sesuai ketentuan itu, maka bank ini boleh dikatakan tidak baik karena belum mencapai ketentuan oleh pemerintah daerah. Lalu selanjutnya rumus dari ROE, yaitu hasil pengembalian ekuitas atau dapat disebut pula return on equity. Jadi rumus ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengembalian ekuitas atau rentabilitas modal sendiri, atau dapat dikatakan secara umum adalah seberapa besar balik modal uang yang kita tanam dalam perusahaan tersebut. Lalu rumus yang dipakai adalah ROE sama dengan Jadi rumus ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengembalian modal atau rentabilitas untuk mengukur laba bersih dari suatu perusahaan. Jadi, semakin tinggi rasio ini semakin baik untuk perusahaan, karena dapat dikatakan perusahaan itu sangat sehat dan keuangannya pun berlaju sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan. Saya akan membahas tentang rumus net profit margin. Rumus ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya. Jadi dapat dikatakan bahwasanya net profit margin ini sangat berguna untuk suatu perusahaan perbankan. Selanjutnya saya akan menulis tentang rumus net profit margin. Jadi NPM dengan net income per operasi jadi NPM sama dengan net income per operating income dikali 100%. Maka untuk mencari besar net profit ini dapat kita gunakan dari contoh neraca atau laporan keuangan lainnya. Profit margin atau biasa disebut NPM merupakan rasio yang menghitung sejauh mana kemampuan bank menghasilkan laba bersih pada sektor perbankannya. Jadi, bagaimana proses perbankan tersebut dapat menghasilkan rasio keuntungan yang tinggi bagi perusahaan atau perbankan tersebut. Rasio ini membandingkan antara keuntungan bersih setelah pajak terhadap pendapatan operasional. Baik, untuk materi yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai leverage multiplier dan contoh soal dari net profit margin, return on total asset, return on total equity, dan leverage multiplier. Baik, langsung saja untuk leverage multiplier-nya. Apa sih yang dimaksud dengan leverage multiplier? Leverage multiplier merupakan alat untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola aset yang dimilikinya. Hal tersebut dikarenakan karena adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat dari penggunaan aktiva. Nah, untuk mencari leverage multiplier itu digunakan rumus sebagai berikut, yaitu
rumusnya adalah leverage multiplier sama dengan total aset dibagi dengan equity. Baik, untuk contoh soalnya kita mulai dari net profit margin. Nah, rumus untuk mencari net profit margin itu diperoleh dari NPM sama dengan net income dibagi dengan operating income dikali 100. Nah, untuk materinya sudah disampaikan oleh teman saya, jadi langsung saja kita masuk ke contoh soal. Misalnya, berdasarkan data laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk itu diperoleh sebagai berikut. Diketahui ya, besarnya pajak pendapatan itu sebesar 25%. Kemudian besarnya net income itu diperoleh sebesar 100.800.000 rupiah. Nah, kemudian untuk operating income itu diperoleh sebesar 412.500.000 rupiah. Ya. Jadi diketahui dari laporan keuangan laba rugi ya, laporan laba rugi PT Bank Syariah Indonesia itu sebesar ini. Pajak pendapatan 25%, net income itu 100.800.000, operating income-nya 412.500.000 rupiah. Nah, jadi untuk menghitung net profit margin itu dengan cara seperti ini. Yang pertama kita cari net income untuk yang sudah dikurangi pajak pendapatan. Jadi kayak gini. Pajaknya kan tadi 25%. Jadinya net income itu sama dengan Rp 100.800.000 dikali dengan 100% dikurangi 25%. Ini jadi ketemunya adalah Rp 75.600.000. Nah, ini adalah net income. Nah, ini adalah net income ya. Kemudian kita bisa masukkan deh ke dalam NPM-nya, ke dalam rumus NPM-nya. Jadi NPM itu tadi kan net income dibagi dengan operating income dikali 100. Jadi langsung kita masukkan 75.600.000 ini sebagai net income dibagi operating income-nya itu 100.800.000 dikali 100%. Ya. Ketemunya itu sebesar 18,3%. Ini adalah rasio net profit income-nya. Nah, dalam NPM itu apabila semakin tinggi keuntungan bersih yang didapat, maka akan semakin baik pula perusahaan tersebut. Jadi pendapatan yang diperoleh pun akan semakin banyak, seperti itu. Baik, untuk contoh soal yang kedua mengenai ROA atau Return on Total Asset, itu rumusnya sebagai berikut. ROA sama dengan net income dibagi total aset dikali 100%. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya, berdasarkan laporan neraca dan laporan laba rugi PT Bank Syariah Indonesia Tbk itu diperoleh total aset sebesar 3.340.000.000 rupiah. Kemudian pendapatan setelah pajak atau net income itu sebesar 75.600.000 rupiah. Nah, langsung bisa kita masukkan ke dalam rumus. ROA itu tadi kan net income dibagi total aset dikali 100. Jadi langsung saja total asetnya 75.600.000 dibagi dengan 3.340.000.000 dikali 100%. Ketemunya 23%.
Nah, untuk rasio ROA ini, jika semakin tinggi rasio itu akan semakin baik karena berarti penggunaan aktiva itu digunakan dengan baik dan secara tepat. Baik, untuk contoh soal yang ketiga itu mengenai return on equity atau ROE. Nah, untuk mencari ROE itu rumusnya sebagai berikut. ROE sama dengan net income dibagi dengan equity dikali 100%. Nah, untuk materinya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, jadi kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Misalnya, berdasarkan laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi PT Bank Syariah Indonesia Tbk itu diperoleh sebagai berikut. Total modal itu sebesar 268.250.000, kemudian pendapatan setelah pajak diperoleh 75.600.000. Jadi bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya tadi kan net income dibagi dengan equity dikali 100% ya. Jadinya langsung saja pendapatan setelah pajak 75.600.000 dibagi dengan total modal 268.250.000 rupiah dikali 100%. Ketemunya adalah 28,2%. Nah, di rasio ini itu menunjukkan seberapa penting efektivitas penggunaan modal. Jadi semakin besar rasio ini, maka akan semakin baik terhadap perusahaan tersebut. Baik, untuk contoh soal yang terakhir mengenai leverage multiplier. Nah, tadi rumusnya adalah leverage multiplier sama dengan total aset dibagi dengan total equity. Ya, jadi untuk materinya kan tadi sudah saya jelaskan, jadi langsung kita masuk ke dalam contoh soal. Misalnya, berdasarkan data laporan keuangan neraca PT Bank Syariah Indonesia Tbk itu diperoleh total aset sebesar 3.340.000.000, kemudian total equity diperoleh 268.250.000. Jadi bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus. Jadi kan LM tadi total aset dibagi total equity, jadinya total asetnya berapa? 3.340.000.000 dibagi dengan total equity 268 juta. Diperolehnya 12,5 kali. 12,5 kali. Nah, rasio ini itu menunjukkan bahwa semakin besar leverage multiplier, maka semakin kecil pula aktiva yang dibiayai oleh pemegang saham. Artinya, sebagian besar aktiva itu dibiayai oleh pendanaan dari hutang atau pendanaan eksternal. Nah, mempunyai leverage multiplier yang tinggi itu bukan berarti perusahaannya juga jelek. Terkadang dalam leverage multiplier tingkat tertentu itu dapat meningkatkan ROE. Akan tetapi jika leverage multipliernya itu berlebihan, maka akan mengurangi profit margin dan efisiensi penggunaan aset. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami selaku kelompok 6. Saya selaku perwakilan dari kelompok 6 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap jaga jarak, tetap di rumah aja, menjaga protokol kesehatan. Terima kasih.